Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku yang dirahmati oleh Allah, betapa cepatnya waktu berlalu. Tanpa terasa kita sudah berada di 10 hari terakhir Ramadan. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini hampir pergi meninggalkan kita. Tapi Allah masih memberi kita kesempatan untuk meraih pahala yang luar biasa, untuk mengetuk pintu surganya, dan untuk memohon penghapusan dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudariku, Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam yang bisa mengubah hidup kita jika kita bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita isi 10 hari terakhir ini dengan amal terbaik kita. Yang pertama, yuk kita beribadah dengan hati yang lembut. Saudariku, ibadah bukan hanya tentang banyaknya rokaat atau panjangnya bacaan, tapi tentang hati yang hadir di hadapan Allah. Saat kita berdiri dalam sholat, rasakan bahwa kita sedang berbicara dengannya. Saat kita membaca Al-Quran, hayati bahwa ini adalah firman-Nya untuk kita. Saat kita berdoa, menangislah, luapkan segala beban, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Berdoalah dengan penuh harapan. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mulia. Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku ya Allah. Yang kedua, beramal dengan hati yang tulus. Bagi kita para muslimah, mungkin ada yang merasa, saya sibuk ngurus rumah, anak-anak, suami, pekerjaan. Saya gak punya banyak waktu untuk beribadah seperti orang lain. Tapi ketahuilah saudariku, Allah melihat setiap jerih payahmu. Allah melihat tanganmu yang lelah menyiapkan sahur dan berbuka untuk keluarga. Allah mendengar doamu yang kau bisikan di sela-sela kesibukan. Dan Allah mencatat setiap niat baikmu meskipun badanmu sedang letih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang perempuan menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Jadi saudariku, jangan pernah merasa kecil. Setiap amal yang kau lakukan dengan ikhlas, sekecil apapun itu, akan menjadi jalan menuju ridhonya. Yang ketiga, mari kita menjadikan malam sebagai waktu pengaduan kepada Allah. Saudariku yang dirahmati oleh Allah, kita semua punya beban. Ada luka yang mungkin belum sembuh, ada harapan yang belum terwujud, ada ketakutan yang sulit diungkapkan. Maka jadikanlah malam-malam ini sebagai waktu terbaik untuk berdua dengan Allah. Bangunlah di sepertiga malam terakhir. Buka hatimu, bicaralah kepada Allah dengan jujur. Menangislah, mohonlah apa yang kau inginkan dan yakini. Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang datang dengan penuh harapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya aku akan mengabulkan untukmu. Yang keempat, yuk kita bersihkan hati dengan memaafkan dan memohon maaf. Ramadan bukan hanya tentang memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tapi juga dengan sesama. Jika ada luka lama, jika ada kata-kata yang pernah menyakiti, inilah saatnya untuk memaafkan dan meminta maaf. Karena bagaimanapun kita berharap Allah memaafkan kita, maka bagaimana Allah memaafkan kita jika kita sendiri sulit memaafkan orang lain? Yang kelima, sedekah semampu yang kita lakukan. Sedekah tidak harus dalam jumlah besar, bisa dengan memberi makan orang yang berbuka, membantu orang lain, atau sekedar tersenyum dengan tulus. Yang penting, lakukan dengan hati yang penuh kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi saudariku, Ramadan yang akan segera berlalu, tapi jangan biarkan ia pergi tanpa meninggalkan jejak dalam hidup kita. Jangan biarkan malam-malam ini berlalu tanpa kita berusaha lebih dekat dengan Allah. Mungkin kita pernah lalai, tapi kita masih punya waktu untuk memperbaiki. Mungkin kita pernah merasa jauh dari Allah, tapi Allah selalu membuka pintunya untuk kita. Mungkin kita merasa banyak dosa, tapi ingatlah,
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mari kita manfaatkan 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yarhamuna birrahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.